Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Salah satu poin yang dipikirkan ketika akan tinggal di Jepang adalah kebutuhan akan barang sehari-hari, baik itu barang elektronik atau furnitur. Nah, berdasarkan saran yang didapat dari senior yang sudah pernah tinggal di Jepang terlebih dahulu, ada beberapa hal yang bisa menjadi pilihan untuk memiliki barang yang kira-kira dibutuhkan oleh minasang nih ketika kita hidup di Jepang. Misalnya saja, mendapatkan barang lungsuran, membeli barang bekas di toko, hingga menyewanya. Melakukan rental barang elektronik atau furnitur yang digunakan sehari-hari seperti blender, penanak nasi, hingga hair dryer, sepertinya terdengar unik dan asing di telinga kita ya. Mungkin minasang akan berpikir, barang-barang seperti itu kan bukankah harganya masih lebih worth it daripada melakukan sewa barang? Salah satu yang jadi pertimbangan bagi minasang yang tinggal di Jepang hanya untuk beberapa tahun adalah perihal menyingkirkan barang. Nah, bagi minasang yang tidak mau ribet mengurus pembuangan barang atau menjual barang-barang sebelum pindah tempat tinggal, rental atau menyewa barang bisa jadi salah satu opsi paling mudah untuk menggunakan barang yang dibutuhkan tanpa memikirkan pembuangannya nanti. Oke deh, kita langsung aja cek yuk. Barang kebutuhan sehari-hari apa saja yang bersifat unik yang bisa kita rental saat tinggal di Jepang. Barang yang pertama, rental alat elektronik dapur. Perlengkapan dapur menjadi aset kehidupan sehari-hari bagi minasang yang mengandalkan masakan rumah sebagai menu harian selama tinggal di Jepang. Dari mulai kompor, penanak nasi, kulkas, dan sebagainya mungkin perlu kita siapkan agar proses pengolahan masakan menjadi lebih mudah. Tentu saja, selain membelinya kita juga bisa menjadikan rental barang sebagai alternatif. Kita bisa melakukan rental alat elektronik dapur ini dari website sewa barang online seperti rentio.jp, kct.com, atau geostriparekore.com. Harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung dari model kondisi barang, bekas atau barunya, serta juga jumlah masa sewa. Apakah hanya beberapa hari, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Seperti misalnya harga sewa penanak nasi 8 liter, dipatok seharga 3.300 yen per bulan, dengan minimal masa sewa 3 bulan. Atau juga oven toaster dengan harga sewa 3.500 yen per bulan, dengan minimal masa sewa 6 bulan. Ada pula kulkas nih yang disewakan dengan kelipatan harga berbeda setiap masa sewanya. Jika menyewa dari kct.com, misalkan apabila kita akan merental kulkas dengan kondisi barang yang bukan baru, untuk selama 1 tahun, maka biaya estimasi sewanya adalah 16.940 yen. Sedangkan apabila kita akan melakukan sewa selama 2 tahun sekaligus, maka biayanya menjadi 21.340 yen. Barang yang kedua, rental perlengkapan kamar mandi. Selain perlengkapan dapur, minasang juga bisa nih melakukan rental untuk barang-barang kebutuhan di kamar mandi, khususnya shower head. Bisa kita lihat dari website rentio.jp, shower head dengan spesifikasi khusus ini dibanderol dengan harga 1.400 sampai 1.500 yen per bulan, dengan minimal masa sewa 3 bulan. Untuk item kamar mandi lainnya nih, Pandai Kotoba masih belum menemukan link rentalnya. Kemungkinan masih ada item perlengkapan kamar mandi lainnya yang dapat disewa juga di Jepang. Namun, sebagai kelengkapan lainnya biasanya ada pula peralatan kecantikan seperti hair dryer dengan harga sewa 1.900 yen per bulan, juga steamer dan roller wajah serta sisir listrik. Yang ketiga, rental alat bersih-bersih. Perlengkapan bersih-bersih rumah juga mungkin bisa minasang pertimbangkan untuk tersedia di rumah, agar pekerjaan bersih-bersih nanti bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, perlengkapan bersih-bersih seperti vacuum cleaner, steamer, pengering pakaian elektrik, setrika, meja setrika, hingga rak jemuran pakaian pun bisa minasang sewa loh. Harga rental yang ditawarkan pun tentu bervariasi, seperti yang sudah Pandai Kotoba jelaskan di atas. Tergantung dari website manakah tempat minasang melakukan transaksi sewa-menyewa, kondisi barang, serta lama sewanya ya. Misalnya untuk harga rental vacuum cleaner dengan kondisi bukan barang baru, bisa minasang sewa dari website kct.com, dipatok dengan harga mulai dari 3.740 yen per bulan hingga 7.920 yen per 2 tahun. Atau setrika dengan kondisi barang lama seharga 2.200 yen per bulan hingga 4.180 yen per 2 tahun. Barang yang keempat, rental furnitur. Minasang, bukan hanya alat elektronik saja nih yang bisa minasang rental saat tinggal di Jepang. Furnitur seperti meja makan, kursi, tempat tidur, meja, dan kursi kerja, menariki korden pun bisa minasang rental loh. Dilansir dari website kct.com, harga yang ditawarkan untuk satu buah ranjang tanpa kasur adalah mulai dari 14.300 yen per bulan hingga 30.800 yen per 2 tahun. Sedangkan untuk kasurnya dipatok dengan harga 9.460 yen per bulan hingga 19.690 yen per 2 tahun. Berapa sih harga rental gorden di Jepang?
Tirai atau gorden set ini harganya akan berbeda tergantung ukurannya ya minasang. Untuk sepasang gorden ukuran 100 cm x 135 cm, minasang bisa sewa dengan harga mulai dari 4.290 yen per bulan hingga 7.150 yen per 2 tahun. Dalam kondisi gorden yang masih baru ya minasang. Barang yang kelima, rental perlengkapan traveling. Minasang butuh tambahan untuk traveling saat di Jepang, tapi enggan membeli barang baru ataupun bekas karena bingung untuk menyimpannya di rumah atau apartemen dengan space yang terbatas. Minasang tidak perlu bingung karena koper pun bisa disewa di Jepang. Sebagai referensi, minasang bisa sewa dari website geostriparekorea.com. Di sini minasang bisa temukan keperluan traveling dari seperti koper dan juga bantal leher. Minasang bisa menyewa koper mulai dari 7.400 yen per 7 malam 8 hari. Dengan tambahan biaya 300 yen per hari apabila minasang ingin memperpanjang masa sewanya. Harga ini sudah termasuk pajak ya minasang. Jadi minasang tidak perlu takut ada biaya tambahan yang enggak minasang ketahui. Oke, sekian beberapa barang unik sehari-hari yang minasang bisa rental di Jepang. Gimana nih minasang? Tertarik untuk merental barang? Atau lebih baik membeli baru saja ya? Kalau itu balik ke kebutuhan kita masing-masing ya minasang. Oh iya, bagi minasang yang ingin belajar lebih banyak tentang bahasa Jepang dan juga budayanya, minasang bisa subscribe YouTube Pandai Kotoba ataupun follow Pandai Kotoba di Instagram ya. Ja, sampai jumpa di video selanjutnya. Matane, bye bye.